dan dalam kondisi panik ketakutan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan hanya kepada 7 golongan itu. 7 golongan ini tentu termasuk di dalamnya para nabi, para ulama, para zu'ama yang saleh, orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, diserahkan dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan juga hadis ini mutawatir ada di kitab-kitab hadis yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yutilukumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Al-imamul adilu wa syabun nas'a bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'atuhum ra'atun data manasibin wa jamal faqala inni aqabullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa khafaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarullaha khaliyan faqadat 'ainahu. Hadis ini mengungkapkan ada 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi nanti. Yang pertama adalah imam yang adil. Kedua adalah pemuda yang tumbuh dewasa dan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga seorang yang hatinya tergantung ke masjid. Kedua orang yang sering mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul dan berpisah hanya karena Allah. Seorang laki-laki yang dijina oleh seorang wanita yang punya kedudukan lagi cantik. Hampir saja mereka melakukannya kemudian tidak jadi. Lantas berkata, aku tidak mau, sungguh aku takut pada Allah. Kemudian seorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu menyembunyikannya sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Yang ketujuh seorang yang berzikir pada Allah pada saat sepi lalu meneteskan air matanya. Hadis ini ada dalam kitab Al-Bukhari nomor 6060, ada di 1423, di 6479 dan 6806. Ada juga di hadis Muslim nomor 1031. Tercantum juga di hadis-hadis yang lain. Maka yang pertama seorang imam yang adil itu yang dimaksud adalah imam yang punya kekuatan besar seperti raja, presiden atau yang mengurusi urusan muslim. Yang dimaksud adil di sini adalah yang tunduk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin sebagaimana yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadilan dari imam itu adalah menegakkan kalimat tauhid di muka bumi dan menyingkirkan segala perbuatan syirik. Mereka mengurus masyarakat seperti halnya dia mengurus dirinya sendiri. Jadi tidak memiliki tendensi pribadi atau politik untuk golongannya. Maka semua rakyat yang dia pimpin itu dianggap sebagai bagian dari amanahnya. Itu adalah pemimpin yang adil. Ia akan mendapat perlindungan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada mahsyar. Kemudian yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah pada Allah. Sebuah hadis dari Salman Al-Farisi mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan pemuda ini adalah mereka memanfaatkan masa muda, di mana seorang di masa muda cenderung pada kejahatan, kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, tapi dia beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang yang dengan tantangan yang luar biasa di waktu yang sangat kuat untuk bisa bermaksiat tapi dia dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pemuda seperti ini akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, seseorang yang hatinya tergantung pada masjid. At-Tirmidzi menyebutkan bahwa seorang laki-laki yang hatinya terputus dengan masjid itu adalah dia keluar kemudian masuk masjid itu selalu memperhatikan apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh masjid. Ia menunjukkan rasa cintanya pada masjid dengan sholat, zikir, kemudian memelihara masjid itu sendiri. Hatinya berbagai lampu pelita yang terpasang di atapnya, di mana tidaklah keluar darinya melainkan dia akan kembali lagi untuk masjid itu sendiri. Kemudian laki-laki itu ya tentu yang dimaksud dalam hadis ini adalah tidak terbatas pada maksud laki-laki, karena laki-laki itu adalah karena wanita pun sebetulnya masuk pada wilayah masjid ini. Karena kalau disebutkan laki-laki ya tentu saja masuk wanita, karena ar-rijalu shaqaiqun nisa, bahwa laki-laki itu adalah saudaranya wanita dan sebaliknya. Jadi dalam hal ini bagi wanita atau laki-laki yang hatinya selalu terkait dengan masjid, ingin memelihara masjid, maka dia akan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hanya seorang nenek-nenek dulu zaman Nabi yang selalu dia memelihara masjid, membersihkannya. Ketika meninggal Rasulullah SAW menyolatkannya. Artinya si nenek-nenek itu adalah seorang ahli surga. Yang keempat adalah orang yang saling mencintai dan berkumpul berpisah karena Allah.
Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab keutamaan cinta karena Allah. Mencintai seseorang hanya karena Allah Azza wa Jalla adalah cinta yang tidak dapat dinodai oleh unsur-unsur keduniaan, ketampanan, harta, kedudukan, fasilitas, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Artinya, seseorang yang saling mencintai karena Allah itu adalah dia berpikir bagaimana caranya menolong agama Allah, menyebarkan agama Allah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahkan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan berpisah dan berkumpulnya yaitu keduanya saling mencintai karena agama, bukan karena yang lainnya, bukan karena harta, bukan karena jabatan. Karena di zaman sekarang banyak orang yang berkumpul hanya karena kepentingan golongannya. Tapi yang dimaksud di hadis ini, yang poin keempat, orang yang saling mencintai jalan Allah itu adalah mereka yang selalu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud berpisah di sini adalah keduanya berpisah hanya karena usianya yang sudah lanjut atau usianya yang sudah selesai. Maka Nabi SAW mengungkapkan bahwa sesungguhnya dia itu berpisah bukan karena dia saling bermusuhan, tapi karena mungkin berperang, atau berpisah karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan usianya. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang memiliki kedudukan yang cantik. Hampir saja dia melakukannya tapi tidak jadi. Kemudian berkata, aku takut pada Allah, sehingga dia menghindar dari perbuatan zina itu. Bayangin saja dalam kondisi yang sangat sulit orang bisa menghindar dari perbuatan seperti itu, kemudian dia tidak melakukannya. Maka orang seperti ini adalah seorang pahlawan bagi dirinya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan mengungkapkan la taqrabuz zina, jangankah berzina, mendekati pun adalah sebuah kekejian yang luar biasa. Coba cek di Al-Isra surah ke-17 ayat ke-32. Yang keenam, seorang yang bersedekah dengan sesuatu lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu maksudnya adalah seseorang yang betul-betul berinfak hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau menyiarkan ke siapapun karena takut ada unsur ria atau mungkin ujub. Jadi seorang menyukai sedekah yang dilakukan dengan tangan kanan dari tangan kirinya adalah sebagai kiasan. Bahwa sesungguhnya menyembunyikan sedekah ini hingga tidak ada satupun yang tahu, itu menunjukkan bahwa dia ingin apa yang diinfakkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, seseorang yang dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah seorang yang mengingat Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sepi lalu air matanya mengalir deras karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diungkapkan bahwa air mata yang keluar karena takut dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka membakar tubuh orang tersebut. Yaitu seorang laki-laki mengingat Allah dan berzikir dengan hati yang tulus dengan lisannya, dan dalam kondisi sepi ia mengalirkan air matanya karena takut dosanya atau hanya karena malu pada Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan rajulun itu sendiri atau laki-laki sendiri itu hanya sebagai ungkapan bahwa wanita pun termasuk di dalamnya. Waktu iman sekalian, demikian penjelasan bahwa nanti kita akan mendapati di pada masar begitu luar biasa, kondisinya sangat genting, dan tidak ada perlindungan yang bisa kita dapatkan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dari umat Rasulullah SAW atau termasuk dari